Allah berikan waktu yang sangat banyak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah beliau Rasulullah SAW, setelah kita bertakwa kepada Allah, Allah beri nikmat yang banyak, maka Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dulu sering kami katakan, bagaimana cara bersyukur Rasulullah SAW? Minimal beliau itu setiap malam qiyamul lail, gak pernah lepas. Tanda syukur Rasulullah sampai Aisyah sendiri merasa heran, karena Rasulullah melihat di kaki beliau itu bengkak, disebabkan saking lamanya, saking banyaknya sholat malam beliau. Beliau memang sholat malam kebanyakan tidak lebih dari 11 rakaat. Tetapi kata Aisyah, jangan tanyakan bagus dan lamanya. Bahkan biasa beliau sekali baca 300 ayat, 500 ayat. Karena beliau ternyata beliau mengatakan dijadikan sholat itu hiburan bagi diriku. Kalau kita nyuruh sewu ya, hiburannya lihat sinetron, lihat film gitu, tamasya. Tapi pada itu Rasulullah mengatakan sholat itu dijadikan untuk diriku dan kaum muslimin sebenarnya sebagai hiburan. Pada panjenengan capek, pada panjenengan capek pikiran, punya masalah, galau gelisah, ternyata di antara solusinya adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena Allah yang membalikan hati. Nah mungkin derajat kita belum sampai seperti itu. Nah melihat perkara seperti itu sampai Aisyah heran. Kata sena'u hada wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kakinya bengkak. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa sampai engkau melakukan seperti ini? Padahal dosamu ya Rasulullah, dosa yang dahulu dan yang akan datang sudah dijamin oleh Rasulullah, diampuni dosa Rasulullah meninggal. Maaf, Rasulullah dijamin diampuni dosanya oleh Allah. Tapi Rasul hanya mengatakan, ya Aisyah, afala aqulu abdan syakur. Wahai Aisyah, salahkah aku andai kata aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Ini yang luar biasa. Padahal kalau panjenengan lihat hidupnya Rasulullah ya, apa yang beliau wariskan. Sampai Abu Bakar itu ya, maaf, Umar bin Khattab masuk rumah beliau, buka pintu makan beliau, nangis, langsung nangis. Sampai Umar mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah raja di raja, engkau adalah Rasul Allah, Allah jamin dunia bagi engkau. Kenapa isi lemari makan ya itu hanya beberapa sok gandum saja, enggak ada yang lain. Sampai Rasulullah hampir setiap hari badannya membekas tikar yang beliau pakai tidur, karena beliau pakai landasan kulit yang sangat kasar. Sampai setiap beliau tidur pasti membekas dalam kulit beliau. Ini yang luar biasa. Bahwasanya Rasulullah SAW memang bagi beliau akhirat itu di pupuk mata beliau. Tapi banyak di antara kita, dunia itu yang ada di pupuk mata kita, tapi akhirat jauh dari mata kita. Nah ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Minimal begitu kita setiap hari melihat apa yang di bawah kita. Betul. Secara kesehatan panjenengan lihat teman-teman yang di rumah sakit. Secara ekonomi panjenengan bisa melihat orang-orang di bawah kita. Makanya beliau Rasul menjamin, kalau ingin bersahabat carilah orang miskin. Kebiasaan Rasulullah justru bersahabat dengan orang miskin. Kenapa? Dengan bersahabat dengan orang miskin minimal kalian akan bersyukur kepada Allah. Panjenengan punya rumah yang sudah dikeramik, sahabat kita belum dikeramik. Kita punya mobil, teman kita belum punya mobil. Setiap hari kita bisa makan yang enak, dia belum bisa makan yang enak. Selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, pasti Allah tambah nikmat kita. Tetapi kalau kita justru setiap hari memandang yang di atas kita secara duniawi, pasti itu nafsu tidak akan pernah merasa puas. Dan inilah sifat yang Rasulullah sampaikan,
manusia itu tidak akan pernah puas dengan dunia. Saat dia belum mampu, dia berjanji sama Allah, andai kata aku punya uang yang banyak, nanti akan beribadah pada Allah sebaik-baiknya. Tapi Rasulullah mengatakan, seandainya manusia sudah memiliki bukit emas, satu bukit emas, maka dia akan minta kepada Allah 2 bukit emas yang selanjutnya. Tidak akan pernah puas, kata Rasulullah, sampai tanah itu terganjal dalam mulutnya, yaitu sampai meninggal dunia. Dan ini adalah karakter sifat manusia. Sifat manusia itu ada rasa tamak dan rasa sombong. Justru semoga syariat yang bisa menuntun kita lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang sedikit kali ini, seperti yang saya sampaikan di atas, memang betul Rasulullah itu menyuruh kita untuk mencari akhirat. Tetapi yang kami tekankan di sini adalah Islam tidak pernah membagi akhirat 50%, dunia 50%, tidak pernah. Yang jelas adalah akhirat 100%, dunia pun juga 100%. Kenapa? Karena memang bekerja mencari dunia itu perintah Allah Azza wa Jalla. Paling tidak dalam surah Al-Jum'ah misalnya, Allah perintahkan kita setelah kita beribadah sholat Jumat, maka diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi ini mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dipisahkan ibadah dengan bekerja, tidak bisa. Maka ibadah 100%, bekerja pun 100%. Kenapa? Bekerja itu semua ibadah. Dan Rasulullah mencintai orang yang giat bekerja, sampai Allah jelas-jelas didengar Rasulullah, innallaha yuhibbul mu'mina al-mutarif. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bekerja keras, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam waktu itu, waktu Umar bin Khattab melihat seorang pemuda yang hanya ibadah saja, justru beliau marah. Dia banyak beribadah di masjid saja, tapi nggak mau bekerja. Nah di sini Islam itu bukan Jabariyah, Islam juga bukan Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Qadariyah adalah orang yang berpemahaman semua itu yang penting usaha kita. Tapi sebaliknya yang Jabariyah justru hanya bergantung sama Allah, nggak mau berusaha. Waktunya rezeki datang ya datang, kalau waktunya mati juga